Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Syeza, NIM 03 2022 19079, mahasiswa Teknik Elektro ITAS. Kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi sistem cerdas, mata kuliah sistem cerdas, yaitu jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network. Berikut adalah konten dari materi yang mau saya presentasikan, yaitu di sini ada satu pendahuluan, dua pengertian, tiga sejarah, empat struktur dasar, lima fungsi neuron, enam jenis-jenis CST, 7 cara kerja CST, 8 aplikasi CST, 9 kelebihan dan kelemahan, 10 demo program. Pendahuluan jaringan saraf tiruan. Otak manusia memiliki struktur yang sangat kompleks dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Otak terdiri dari neuron-neuron dan penghubung sinapsis. Neuron bekerja berdasarkan impuls atau sinyal dan meneruskan sinyal ke neuron lain. Komponen neuron. 1. Dendrit. Dendrit menerima sinyal dari neuron lain. Sinyal berupa impuls elektrik yang dikirim melalui celah sinaptik dengan proses kimiawi. 2. Soma. Soma menjumlahkan semua sinyal-sinyal yang masuk. 3. Akson. Melalui akson jumlah sinyal di soma yang cukup kuat dan melebihi batas ambang atau threshold diteruskan ke neuron lain. Pengertian jaringan saraf tiruan. CST adalah sistem pengolah informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan saraf biologi. CST dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan saraf biologi. CST ditekan oleh 1. Pola hubungan antar neuron atau arsitektur jaringan. 2. Metode untuk menentukan bobot penghubung atau metode training, learning, atau algoritma. 3. Fungsi aktivasi. Sejarah singkat jaringan saraf tiruan. Sejarah singkat perkembangan jaringan saraf tiruan atau ANN. Konsep ANN pertama kali diwujudkan pada tahun 1943 oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts, namun penggunaan praktis ANN baru mulai berkembang sekitar tahun 1950-an hingga saat ini. Struktur dasar jaringan saraf tiruan. Gambaran umum, struktur dan komponen utama CST. CST terdiri dari neuron layer, input, hidden layer, dan output layer. Informasi mengalir melalui jaringan dari input ke output melalui rangkaian koneksi. Neuron input layer, hidden layer, output layer. Neuron adalah unit pemrosesan dalam CST. Input layer menerima data masukan. Hidden layer jika ada digunakan untuk pemrosesan. Dan output layer menghasilkan hasil. Fungsi neuron. Cara kerja neuron dalam ANN. Neuron menerima input, melakukan operasi matematika, dan menghasilkan output. Aktivasi dan bobot. Aktivasi adalah ambang batas yang menentukan apakah neuron akan menghasilkan output. Bobot adalah parameter yang menyesuaikan kekuatan koneksi antara neuron. Jenis-jenis jaringan saraf tiruan. Perseptron multilayer perseptron (MLP). Perseptron adalah jaringan saraf sederhana dengan satu lapisan. Convolutional neural network (CNN), jaringan saraf dengan beberapa lapisan. Recurrent neural network (RNN) untuk pengenalan gambar, dan RNN digunakan dalam urutan data seperti bahasa. Kemudian akan menjelaskan cara kerja jaringan saraf tiruan. Cara kerja jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network atau ANN. Input layer. Layer masukan menerima data masukan seperti gambar, teks, atau angka. 2. Bobot dan bias. Setiap koneksi antara neuron dalam lapisan berikutnya memiliki bobot yang menentukan seberapa pentingnya sinyal masukan. Setiap neuron juga memiliki bias yang memengaruhi hasilnya. 3. Fungsi aktivasi. Neuron menggunakan fungsi aktivasi, misalnya ReLU atau sigmoid, untuk mengubah nilai yang diterima dan menentukan apakah akan menghasilkan output. 4. Feed forward atau propagasi ke depan. Data masukan mengalir melalui jaringan dari layer input ke output dengan mempertimbangkan bobot, bias, dan fungsi aktivasi. 5. Output layer. Layer output menghasilkan hasil prediksi atau keluaran yang sesuai dengan tugas yang diberikan, seperti klasifikasi gambar. 6. Fungsi kerugian atau loss function. Fungsi kerugian digunakan untuk mengukur sejauh mana prediksi jaringan mendekati nilai yang benar. 7. Backpropagation, propagasi ke belakang. Selama pelatihan jaringan belajar dari kesalahan dengan menghitung gradien, bobot, dan bias. Proses ini digunakan untuk mengoptimalkan parameter. 8. Pelatihan training. Pelatihan atau training. Jaringan dilatih dengan data yang berisi pasangan input-output yang benar, dan tujuannya adalah meminimalkan
Fungsi kerugian 9. Prediksi. Setelah pelatihan, jaringan dapat digunakan untuk membuat prediksi pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jaringan saraf tiruan belajar dari data dengan menyelesaikan bobot dan biasnya selama pelatihan sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat. Aplikasi jaringan saraf tiruan. Aplikasi dari JSC adalah pattern recognition, contoh pengenalan pola tulisan tangan, pengenalan pola suara. 2. Signal processing, contoh menekan noise pada saluran telepon. 3. Forecasting, contoh peramalan beban listrik harian di PTE, peramalan sisa umur trafo, peramalan permintaan produk. Berikut kelebihan dan kelemahan jaringan saraf tiruan. Kelebihan ANN seperti kemampuan pembelajaran mesin dan adaptasi. ANN dapat belajar dari data dan beradaptasi dengan lingkungan. Kelemahan keterbatasan ANN seperti memerlukan data pelatihan yang besar dan kompleksitas. ANN memerlukan data pelatihan yang representatif dan dapat menjadi kompleks tergantung pada arsitektur. Sebelum saya akhiri, saya akan mendemokan program ANN dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini saya mau mendemokan untuk coding saya dengan metode ANN, yaitu di Google Colab. Pertama saya install library, yaitu library Skittler, install NumPy, install Matplotlib, kemudian install TensorFlow, install Keras. Kemudian import modul yang diperlukan. Ya, kali ini saya membutuhkan library NumPy dan Matplotlib. Kemudian dari Scalar Neural Network import MLP classifier. Biar varinya nggak keluar, saya bikin seperti ini. Kemudian saya untuk mengetes data training dari fungsi NaN, yaitu fungsi NaN itu kebalikan dari fungsi N. Kemudian tampilkan data sheet training, keluar data trainingnya, kemudian menginisiasi model dengan satu hidden layer, satu neuron, iterasi 10 kali dan learn rate 0,1 dengan menuliskan code seperti ini, dan lakukan training sebanyak maksimum 100 kali dan berhenti jika skor 0,98. Skor lebih dari 0,9 for ini untuk code-nya. Kemudian di running skor model 1 sudah lebih dari 0,98. Kemudian ditampilkan masing-masing ekspresi model dengan pada iterasi ke berapa untuk menemukan model yang ideal. Ini saya running, kemudian di iterasi ke 85 baru menemukan model yang ideal. Jadi seperti ini dengan fungsi NaN. Coba saya running lagi untuk melihat hasil dari percobaan berikut. Oke, ini jadi tergantung iterasi. Sekarang ini di iterasi ke 91 baru ketemu. Ini ada perubahan data yang saya ubah, maaf. Di 91, iterasi 91. Nah, semakin sedikit literasi, semakin kecil literasi maka semakin bagus. Ini harus membutuhkan berapa setting di hidden layer dan neural. Baik, terima kasih.
untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.